Bila tiada arang melintang, keluarga pesawat intai maritim di Indonesia akan bertambah variannya. Setelah sebelumnya Boeing 737-29, NC212-200, dan CN235, rencananya PT DI akan meluncurkan pesawat NC295 MPA atau Maritime Patrol Aircraft. Pesawat produksi Airbus Defence and Space yang dirakit PT DI ini juga kondang dengan lebar persuader dan menjadikan Indonesia sebagai negara ke-6 pengguna C295 MPA setelah negara Chile, Portugal, Mesir, Ghana, Meksiko, dan Oman. Manajer program CN295 PT DI Ibnu Groho Onto Wicaksono mengatakan pesawat NC295 MPA untuk TNI AU dengan registrasi AX2911 merupakan pesawat yang ke-11 yang telah dijual oleh PT DI. Pesanan yang pertama adalah 9 unit CN295 untuk TNI AU, kemudian 1 unit CN295 untuk Polisi Udara, dan kini 1 unit lagi untuk NC295 MPA TNI AU. AX2911 merupakan pesawat pertama dari keluarga NC295 MPA yang dikerjakan penuh oleh PT DI. Sebelumnya 2 unit CN235 MPA telah dibuat oleh PT DI dan digunakan oleh TNI AU di Skuadron Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. PT DI juga mengerjakan 6 pesanan CN235 MPA untuk Skadron Udara 800 TNI AL, di mana pesawat kelima akan segera diserahkan. Pihak PT DI sampai saat ini belum dapat merilis perangkat apa saja yang melengkapi NC295 MPA. Namun dari beberapa C295 MPA yang digunakan di luar negeri, maka kemampuan pesawat ini juga dapat diperkirakan. C295 MPA sejatinya adalah varian dasar untuk peran patroli di lautan, namun dilengkapi dengan radar maritim, sensor FLIR, dan kamera beresolusi tinggi seperti halnya CN235 MPA yang saat ini kondang digunakan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Sementara untuk mendapatkan dukungan anti-submarine warfare dan anti-surface warfare mission, sosok C295 MPA perlu mendapatkan upgrade. Seperti halnya Angkatan Laut Chile yang telah menerima 3 unit C295 MPA pada tahun 2007. Sejak 2017 lalu, 2 di antara C295 MPA Chile mendapatkan program upgrade di Sevilla, Spanyol untuk mendapatkan predikat full anti-submarine warfare capability. Paralel dengan kemampuan anti kapal selam, C295 MPA juga sanggup melaksanakan peran anti kapal permukaan. Apabila opsi ini yang nanti dipilih oleh TNI AU, maka pesawat intai maritim terbaru ini juga akan mempunyai peran penindakan dalam suatu operasi. Sayap C295 MPA dirancang untuk 6 hardpoint yang bisa dipasang tak hanya torpedo dan rudal anti kapal, melainkan ranjau dan bom laut. Dalam sejarahnya, C295 MPA untuk pertama kali sukses melakukan uji coba pelepasan torpedo pada bulan Mei 2010. C295 MPA persuader seperti yang digunakan Chile dan Oman dilengkapi peralatan perlindungan diri pada kokpit, radar warning receiver, missile approach warning system, dan Acer warning receiver. C295 juga dapat melepaskan chaff atau flare guna mengecoh serangan rudal pertahanan udara. Dengan menggunakan 2 mesin turboprop Pratt & Whitney Kanada, pesawat ini mampu melaksanakan lepas landas dan melaksanakan pendaratan pada landasan yang pendek, yaitu dengan landasan panjang hanya 670 meter, tentunya dengan kondisi dan muatan tertentu. Sebagai langkah penyempurnaan dari CN235, roda pendarat terutama roda di bagian depan telah diperkuat, sehingga C295 dapat lebih kokoh untuk mendarat dan lepas landas di permukaan tanah atau rumput. C295 mampu terbang sampai ketinggian 9.100 meter dengan kecepatan jelajah maksimum 260 knot, serta dapat diterbangkan dan dikendalikan dengan aman pada kecepatan rendah sampai dengan 110 knots. Namun, ada sebuah fakta di balik pesawat CN235 Indonesia, yakni adalah label C295 sempat menimbulkan polemik. Walaupun pesawat C295 memang merupakan pengembangan dari pesawat CN235, namun PT DI sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatannya sejak awal. Lalu tidak lama berselang, tiba-tiba muncul sosok pesawat dengan tulisan NC295. Tidak lama kemudian juga, ada lagi pesawat yang sama dengan tulisan besar berwujud sebagai CN295.
Mengingat Indonesia hanya berperan sebagai negara perakit, memang idealnya identitas pesawat adalah NC295. Sama seperti dahulu, PT DI memproduksi NC212 Aviocar atas lisensi dari Kasa Spanyol. Nah, bagaimana menurut kalian? Lebih baik menggunakan produk dalam negeri dan kita belajar untuk terus meningkatkannya ketimbang beli dan tidak tahu apa-apa. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.